Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Masykur MSI selaku pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Amaliatul Izzah, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Wali 9, Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karakteristik guru dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 6 dan Al-Kahfi ayat 66-67. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi dari PowerPoint tersebut. Mari kita simak bersama. Latar belakang pendidikan Islam. Dalam perspektif pendidikan Islam, guru merupakan komponen fundamental yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan moral sesuai dengan nilai-nilai Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Selain itu, landasan hubungan guru dan murid terekam jelas dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 66-67. Masalah dan tujuan penulisan. Perumusan masalah, bagaimana konsep, karakteristik, tugas, dan hubungan murid-murid menurut perspektif Al-Quran, serta implementasinya dalam pendidikan modern. Tujuan penulisan, yaitu untuk mendalami konsep guru ideal dan interaksi pendidikan peserta didik berdasarkan nilai-nilai Al-Quran serta penerapan masa kini. Dari latar belakang tadi, pertanyaan besar adalah bagaimana sih konsep ideal guru ini jika dihubungkan dengan dunia pendidikan modern? Itulah yang menjadi fokus utama kita nanti. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendidik dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayatnya, menyucikan jiwa, serta mengajarkan kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 2 ini adalah blueprint tugas guru. Perhatikan urutannya, membacakan ayat, menyucikan jiwa, baru mengajarkan kitab atau hikmah. Kandungan surat utama Al-Jumu'ah ayat 2 ini menjelaskan bahwa tugas utama seorang pendidik adalah melakukan transformasi total kepada peserta didik melalui proses 1. Pengenalan ilmu secara mendalam, 2. Menyucikan hati dan pembentukan karakter, dan yang ketiga yaitu pemberian pemahaman agar ilmu bisa dipraktikkan secara bijaksana dalam kehidupan nyata. Artinya, guru bukan cuma mengasih materi, tapi membawa murid dari kegelapan menuju cahaya melalui penyucian karakter dan kebijaksanaan. Ringkasan kompetensi pendidik. Istilah dan ayat. Saya mengambil 4 ya. Yang pertama, yatlu 'alaihim, peran pendidik, komunikator wahyu atau ilmu. Tujuannya yaitu mengenalkan kebenaran. Yatlu 'alaihim ini ibaratnya guru baru mengenalkan materi. Tugasnya membacakan atau menyampaikan ilmu supaya murid yang jadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Istilah dan ayat yang kedua yaitu yuzakkihim, artinya pembimbing karakter. Yuzakkihim itu Yuzakkihim ini bagian didik akhlak. Guru bukan cuma mengasih ilmu, tapi juga membenarkan akhlak dan mental murid supaya menjadi orang baik. Istilah dan ayat ketiga yaitu yu'allimuhumul kitab. Peran pendidiknya yaitu mengajar intelektual. Yu'allimuhumul kitab ini tahap paham materi atau paham teori. Guru mengajarkan literasi dan aturan-aturan dasar supaya murid pintar membaca dan paham apa isi buku pelajaran. Istilah dan ayat ketiga yaitu al-hikmah atau mentor kebijaksanaan. Al-hikmah ini tahap praktek bijak. Guru mengajarkan bagaimana cara memakai ilmu itu di dunia nyata dengan cara yang pas dan benar.
Hubungan guru dan murid dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma rushda. Qala innaka la tastati'a ma'iya sabra. Artinya, Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar denganku." Kandungan surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 67 ini, ayat tersebut berpesan tentang pentingnya adab, rendah hati, dan kesabaran seorang murid dalam belajar agar bisa memahami sisi tersembunyi dari setiap ilmu. Tabel ringkasan kompetensi dan adab Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 67. Istilah dan ayat yang pertama yaitu hal at-tabi'uka, peran atau adab murid yaitu izin dan etika. Penjelasannya, ketika murid ingin berguru, dia harus mempunyai adab dan meminta izin dengan sopan saat ingin berguru. Penjelasan istilah dan ayat yang kedua yaitu an-tu'allimani, artinya tujuan belajar. Niat utama murid untuk mencari ilmu yaitu untuk mencari ilmu dan bimbingan, bukan sekedar gaya-gayaan. Istilah dan ayat ketiga yaitu mimma ulim tarushda, artinya pengakuan ilmu, mengakui kelebihan guru dan percaya bahwa guru punya ilmu yang bisa membimbing kita. Yang keempat yaitu lantas tati'a ma'iya sabra, artinya komitmen sabar bahwa belajar itu berat dan butuh mental kuat untuk mengikuti metode dari guru. Landasan hadis terkait akhlak yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, artinya sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat dan Bukhari. Dalam Quran tadi diperkuat dengan hadis ini. Tugas guru dan murid ujung-ujungnya adalah menyempurnakan akhlak seperti misi utama Rasulullah SAW. Kesimpulan dan ringkasan, dalam perspektif ini Islam merupakan kunci utama keberhasilan pendidikan yang memegang peran strategis, tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga sebagai penyuci jiwa dan membentuk akhlak sebagaimana amanat Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Dan seorang guru dituntut memiliki profesionalisme dan karakter mulia sebagai teladan, serta membangun sinergi yang berlandaskan kesabaran dan saling menghormati sebagaimana dicontohkan dalam surat Al-Kahfi ayat 2, dan mencetak generasi-generasi yang cerdas secara intelektual, luhur secara spiritual. Kesimpulannya teman-teman, guru itu sukses pendidikan. Guru yang profesional digabung dengan murid yang beradab akan melahirkan generasi yang bukan cuma pintar tapi juga benar. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menonton video saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sangat mengharapkan feedback atau pertanyaan dari Bapak dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.